Ciri-ciri hadirnya Budak Angon. Ciri-ciri hadirnya Budak Angon atau Satrio Piningit menurut Prabu Siliwangi dalam Uga Wangsitnya sebagai berikut dijelaskan. Membaca naskah Uga Wangsit Siliwangi terasa mengandung hakikat yang sangat tinggi bila telah memahaminya, karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi. Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya Pajajaran dan sesuai sabdu Prabu Siliwangi bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri Pajajaran. Namun yang terjadi, mereka yang berusaha mencari hanyalah orang-orang sombong dan tak kabur, seperti diungkapkan dalam naskah. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Namun dalam naskah Wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai Budak Angon, anak gembala, sebagai perlambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu, dan saat diperlukan aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang tak akan terlihat, apabila aku berbicara tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Selanjutnya, dikatakan juga apa yang dilakukan oleh sosok Budak Angon. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula kucing ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu datang lagi, satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dari bait tersebut digambarkan bahwa sosok Budak Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang penggembala pada umumnya, akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon, sehingga secara hakikat yang dimaksudkan semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian, termasuk karya-karya warisan leluhur, seperti halnya yang kita baca ini, di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah usang atau kuno, tidak berguna dan bermanfaat. Pada akhirnya, yang bersifat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya roda cokro manggilingan atau pengulangan perjalanan sejarah. Gambaran situasi zaman dalam naskah Wangsit Siliwangi diawali dengan lambang datangnya kerbau bule dan juga monyet-monyet
yang kemudian Gandhi menyerbu selepas kerbau pulih pergi. Ilustrasi ini melambangkan saat datangnya para penjajah yang berdatangan ke negeri ini, baik itu Portugis maupun Belanda. Dengan politik adu domba, mereka akan terjadi peperangan antar saudara, sejarah banyak yang hilang dan diputar balikan. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibanten dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau pulih yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau pulih memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu, semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu, bahkan zaman sudah berganti. Pada saat itu, geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah, yang memerintah bersembunyi. Pusat kota kosong, kerbau pulih kabur, negara pecah diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Kemudian akhirnya masuk pada masa Perang Dunia II dengan datangnya pasukan Jepang yang dilambangkan dengan gemuruh yang datang dari ujung laut utara, di mana masa penjajahan Jepang menandai berakhirnya penindasan di negeri ini, terutama peristiwa jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika sebagai perlambang dalam naskah Wangsi Siliwangi bahwa situasi carut marut yang terjadi ada yang menghentikan, yaitu orang seberang.